port coupling, CPL coupling, ya. Nah, kemudian di sini ada device namanya detector. Jadi kalau saya berikan signal ini lewat sebuah directional coupler, di mana isi coupler itu adalah saluran transmisi, ya transmisinya dari in ke out, kemudian ada saluran couplingnya. Oke. Jadi ini adalah bentuk simbol daripada sebuah directional coupler. Nah, signal yang dikirim itu akan menjalar ke sini, ya, akan apa? Jalan dari sumber itu jalan terus. Kemudian dia akan melihat apa? Akan melihat ujung saluran ini terhubung dengan ZL, ya. Nah, bila mana ZL ini, ya, ZL ini tidak sama dengan Z0, ya, tidak sama dengan impedansi karakteristik saluran Z0 ini, maka signal yang dikirim itu akan sebagian, ya, sebagian dipantulkan, ya, sebagian dipantulkan ke arah sumber. Oke. Kemudian kalau di sini lewat coupler, maka sebagian itu akan di-coupling ke sini, ya, di-coupling ke sini. Jadi sinyal tadi yang dikembalikan ke sumber itu yang kita sebut sebagai PRF itu akan dikoppel ke arah sini. Diambil sebagian sebagai tegangan pantul, ya. Kalau ini kita sebut sebagai tegangan datang insiden, makanya tegangan pantul. Nah, kalau kita berikan tegangan datangnya 1 volt, nah VS ini adalah tegangan datang, ya, 1 volt, dan sebagian dikembalikan lagi ke sumber, kemudian dikoppel ke arah kopling ke bawah ini, dan di sini dikatakan diperoleh tegangan sebesar 0,5 volt, ya. Maka menurut apa namanya? Menurut persamaan koefisien pantul rho, notasinya adalah rho itu sama dengan P ref, P pantul, tegangan dipantulin dibagi dengan tegangan yang datang. Kalau dipantulkan adalah 0,5 volt, yang datang adalah 1 volt, maka ini adalah 0,5 dibagi dengan 1, ya kan, 0,5 volt bagi 1 volt hasilnya adalah 0,5. Nah, ini yang disebut sebagai koefisien pantul rho. Oke, itu kondisi yang pertama. Nah, sekarang ini kondisi yang kita sebut sebagai kondisi mismatch. Mismatch, ya, kondisi mismatch. Nah, sekarang bagaimana kondisi matchnya? Kondisi match itu kondisi di mana dari sumber ini, ya, saya gambarkan lagi, ini adalah koplernya, oke. Kalau di sini adalah bebannya ZL, di mana ZL itu sama dengan Z0, ya. Jadi kalau ini adalah katakanlah adalah Z0 salurannya, ini adalah apa namanya PRF pantulannya, maka kalau kondisinya di mana Z0 sama dengan ZL, ya, Z0 atau ZL sama dengan Z0, ZL sama dengan Z0, maka signal yang dikirim dari sumber ini, ya, dari sumber ini, dia akan melihat di sini, karena match, maka semuanya akan diserap. Semuanya akan diserap. Gitu, ya, kira-kira. Berarti nggak ada yang dipantulin. Nggak ada yang pantulkan. Atau paretnya adalah sama dengan 0 karena dipantulin, ya. Berarti kalau kita pakai persamaan lagi di atas, rho koefisien pantul sama dengan P ref
dibagi dengan V insiden, karena V langsung sama dengan 0, ya, ininya tetap 1, hasilnya adalah sama dengan 0. Ini kondisi match, ya, lihat terusnya sama dengan 0, ya, oke. Nah, sekarang kondisi yang berikutnya adalah kondisi di mana apa namanya, saya gambarnya di mana ya, supaya ada 3 gambar di sini. Ini udah nih. Kalau saudara mau ambil gambarnya silakan. Karena mau saya hapus nih. Udah? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah kondisi match dan kondisi mismatch ya. Nah, dalam prakteknya kondisi match ini, kondisi di mana Z0 sama dengan ZL atau ZL sama dengan Z0, ya, itu kondisi yang sempurna, di mana dalam prakteknya itu nggak mungkin terjadi. Ya, jadi dalam prakteknya nggak mungkin terjadi kita masang beban, beban itu bisa apa aja, bisa antena, bisa kabel dan sebagainya, yang sesuai impedasinya dengan saluran atau dengan sumber. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang pasti terjadi adalah di mana ZL tidak sama dengan Z0, itu pasti terjadi terus, ya. Oke, jadi beban yang kita pasang dipastikan pasti tidak sama dengan Z0. Dalam kehidupan sehari-hari pasti terjadi. Jadi dalam prakteknya selalu yang terjadi di mana ZL tidak sama dengan Z0, ya. Nah, ada kondisi satu lagi, ya, di mana kondisi ekstrim sebetulnya, ya. Kondisi ekstrim, inilah kondisi ekstrim, di mana kita punya sumber, ya, kita kirim dapat suatu kopler, dari satu kopler, ini ujung saluran ini, ya, ini kondisi di mana ujung saluran ini kondisinya adalah apa? Kondisinya adalah kondisi bisa short atau bisa open, ya, bisa short atau bisa open. Nah, kalau misalkan ujung saluran ini, ya, ini kondisi short, oke, ini kondisi short circuit, ya. Nah, berarti kalau kondisi ini terjadi, maka semua signal yang dikirim dari sumber ini, ya, dia akan melihat ujung saluran, dilihat sama dia, oh ternyata short circuit, maka akan terjadi namanya pantulan sempurna. Pantulan sempurna ke arah sumber. Ya, oke. Nah, berarti kalau kita berikan apa 1 volt, maka akan dipantulkan kembali sebesar satu volt. Ya, maka kalau kita mengacu kepada persamaan di atas, di mana PRF sama dengan V incident, ya, itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 sama dengan 1. Ya, nah ini kondisi bukan match, bukan juga mismatch, kondisi apa, tidak ideal lah katakan begitu ya, kondisi ekstrim, di mana kondisinya terjadi bisa short circuit atau bisa juga terjadi namanya open circuit. Kalau yang open circuit sama juga ya, ini, oke, ininya nggak terhubung kemana-mana, terbuka begini. Ini short, ini namanya open circuit. Ya, juga sama. Kalau terjadi open circuit semacam ini, maka sinyal yang dikirim, ya, sinyal yang dikirim dari sumber, dia akan melihat ini, akan dipantulkan kembali sempurna kembali ke sumber. Atau tegangan pantulnya itu sama dengan juga 1. Kalau yang datang dari 1 volt, pantulkan kembali 1 volt.
Sehingga rho-nya untuk kondisi open circuit juga sama ya. Berharap dibagi dengan P incident itu sama 1 bagi 1 sama dengan satu. Oke. Jadi ada apa namanya? Ada 3 kondisi ya. Kondisi mismatch di mana rho pasti berada antara 0 dan 1 ya. Kondisi match pastikan rho-nya sama dengan 0. Dan kondisi uh, extreme ya, open circuit atau cross short circuit di mana rho-nya sama dengan 1. Berarti kalau begitu rho itu pasti berharga antara apa? Antara 0 ya dan 1. Antara 0 dan 1. Ya. Jadi nilai rho dalam prakteknya itu antara 0 dan 1. Kalau rho sama dengan 0, tadi kondisi match ya. Kondisi sempurna, kondisi sesuai impedasinya antara impedasi beban dengan transmisinya ya. Ini kondisi yang sebetulnya dalam prakteknya itu nggak terjadi. Tapi dalam teori, secara teori bisa aja dikatakan itu kondisi match, kondisi 0 ya, rho-nya. Dan kondisi ekstrim yang lain adalah di mana kondisi short atau open circuit menyebabkan rho sama dengan 1 karena terjadi namanya total reflection. Ya, ini kondisi yang nggak boleh terjadi ya. Dan 0 kondisi yang tidak mungkin terjadi. Yang pasti terjadi adalah rho antara 0 dan 1 ya. Bisa 0,5 misalnya tadi, bisa 0,3, 0,1. Yang pasti rho-nya nggak pernah berada lebih daripada 1 ya. Jadi antara 0 dan 1. Oke, jadi ini adalah penjelasan tentang tentang konsep daripada uh, sinyal ya, pantulan yang terjadi yang disebabkan oleh mismatch impedance. Nah, di sini kita menggunakan dalam diagram di sini saya menggunakan coupler. Asumsinya bahwa coupling ini nggak terjadi coupling, artinya nggak terjadi coupling loss di sini. Saya anggap ini masih ideal semuanya ya. Tapi nanti ya, karena dalam pengukuran pasti kita menggunakan namanya directional coupler. Directional coupler atau DC ya, singkat DC. Ini pasti ada namanya coupling factor. Ini kan penjelasan khusus tentang coupler ini ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, di sini kita masih menggunakan tegangan ya. Di sini kita masih menggunakan tegangan ya. Masalah bagaimana kalau di sini saya menggunakan daya? Jadi sama, saya punya sumber ya. Saya kirim melalui coupler saluran transmisi maksudnya ya. Ini jadi anggapannya transmisinya masih ideal, nggak ada loss coupling ya. Lalu di sini saya kirim daya sumber sebesar 1 watt, 1 watt ya. Lalu di sini saya pasang beban K tadi. Lalu di sini saya peroleh tegangan pantul P rep. Kalau tadi kan V, sekarang P ya. Karena P itu daya, kalau V itu kan voltage. Kalau saya kirim ya P insidennya atau PS atau P insidennya sebesar 1 watt, lalu dia akan merambah terjadi pantulan ya yang dikoppel ke arah sini ya. Dan saya peroleh di sini adalah pantulannya adalah sebesar 0,5 watt. Ya, inilah ZL sama kata tadi inilah Z
Z0. Berarti rho-nya berapa nih? Oke, rho-nya berapa? Rho-nya berapa nih? Kalau ini adalah tegangan, berarti rho-nya adalah sama dengan V rep dibagi dengan V insiden. Tapi di sini daya, ya. Di sini daya. Berlaku nggak rumus ini? Nggak berlaku. Rumus ini pro hanya untuk tegangan pantul dan tegangan datang saja. Tapi kalau kebetulan kita berikan dalam bentuk daya atau daya 1 watt tadi, ya dikirim dan kita memperoleh pantulannya sebesar yang kita sebut sebagai perep, daya pantul 2,5 watt, maka itu namanya apa? Berarti ini kan daya pantul dibagi dengan daya datang, sama aja, pantul dibagi datang lah gitu ya. Cuman yang di atas tegangan, di bawah daya. Lalu kalau daya itu apa? Kalau tegangan tadi namanya rho kan ya. Kalau daya itu namanya apa? Namanya apa? Return return loss. Namanya return loss atau RL ya. Jadi RL itu sama dengan berapa? 0,5 watt dibagi dengan 1 watt itu sama dengan 0,5 saja ya. Oke, nanti kan nih, kalau di atas tegangan dibagi tegangan, di bawah daya bagi daya, sebenarnya sama aja. 0,5 watt dibagi 1 watt 0,5 kan. Jadi dalam besaran yang tidak ada satuannya ini sama aja dengan ini ya. Ini juga sama kan. Kalau misalkan kita berikan yang tadi ya dengan 1 volt, oke, kalau dapat pantulan 0,5 volt, maka rho-nya berapa? Setengah. Ya, jadi kalau misalkan VRF-nya adalah yang tadi itu berapa? Yang sebelumnya yang ini 0,5 volt ya, 0,5 volt. Berarti ini adalah 0,5 volt dibagi 1 volt, maka adalah hasilnya setengah juga kan? Kan sama aja tuh. Kalau kita lihat koefisiennya sama saja kan? Sama-sama 0,5. Namun kalau kita punya kondisi seperti ini, di mana di sini kita menggunakan daya bukan tegangan, maka untuk menyatakan koefisien pantulnya itu mesti dalam desibel. Atau kita sebut sebagai return loss. Return loss dalam desibel ya itu sama dengan minus 20 log rho. Gitu. Rho-nya harus mutlak. Kalau kita masukkan berarti di minus 20 log 0,5. Ini berapa nih? Tolong dihitung coba. Ini adalah 6 dB. 6 dB. Ya, 6 dB. Ngerti nggak nih? Jadi ada 2 cara untuk menyatakan ketidaksesuaian impedansi yang kita sebut sebagai koefisien pantul. Koefisien pantul ya rho itu diperoleh dari perbandingan antara tegangan pantul dibagi tegangan datang ya. Sama-sama juga 0,5 karena tegangan pantulnya kebetulan setengah misalkan. Tegangan insidennya 1 volt. Ini contoh aja ya. Berarti hasilnya adalah ini 0,5 yang disebut sebagai koefisien pantul. Lalu ada kondisi di mana kebetulan saya kasih dayanya, sinyalnya dalam daya 1 watt ya, dalam daya 1 watt. Saya kirim kemudian saya peroleh pantulannya sebesar 0,5 watt. Berarti di sini ada juga ketidaksesuaian impedansi kan? Karena ZL tidak sama dengan Z0 tadi menyebabkan terjadi pantulan sebesar 0,5 watt.
Maka koefisien pantulnya adalah setengah watt dibagi 1 watt adalah setengah. Namun ini tidak sama di atas karena ini dalam daya, maka ini harus kita nyatakan dalam desibel yang kita sebut sebagai return loss. Ya, return loss rumusnya adalah minus 20 log rho atau minus 20 log 0,5 adalah ini adalah minus 3 kalikan 20 adalah 6 dB. Ini minus itu untuk menghilangkan minus yang disebabkan oleh rho yang berharga pasti di bawah 1 kan. Ya, karena return loss itu selalu berharga mutlak. Ini selalu berharga mutlak, selalu berharga pasti positif. Jadi nggak ada, oke, return loss berharga negatif, minus sekian itu nggak ada. Selalu dia berharga pasti positif. Ya, kecuali dalam perhitungan aljabarnya, ya, dia adalah berharga negatif. Tapi dalam kenyataannya, dia selalu berharga mutlak. Jadi return loss 20 dB, return loss 6 dB. Biasanya kita mengatakannya adalah 6 dB return loss, atau 10 dB return loss, atau 20 dB return loss. Gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain juga bisa dikatakan bahwa Rho ya dalam bentuk desibel, disebut return loss. Disebut return loss yang rumusnya adalah LL sama dengan minus 20, ini minus 20 log rho dalam dB ya. Oke. Jadi rho dalam bentuk desibel disebut return loss atau RL yang rumusnya sama dengan minus 20 log. Minus 20 log ya. Minus 20 log rho. Satuannya adalah di B. Bukan di BM, di B. Oke? Jelas di sini? Jelas, Pak. Nah, sekarang tadi kan besarannya dalam watt. Saya pernah mengatakan bahwa ya di RF kita nggak pernah menggunakan besaran satuan watt, bukan besaran satuan watt ya atau tegangan. Kita lebih menggunakan satuan desibel ya. Jadi kalau umpamanya di sini saya menggunakan satuan dalam desibel ya. Ini saya hapus lagi daripada apa namanya? Daripada saya menghapus ya sedikit-sedikit tapi sekaligus saja. Jadi kembali lagi ke sini, saya punya sumber lagi ya RL yang tadi sumbernya sebesar berapa? 1 watt kan ya? Satu, Duh, ini kurang cahaya. 1 watt. Oke, saya kirim lewat kopler sekarang ya. Kopler. Jadi saya pasang beban lagi ke tadi ya ZL. Nah, ini kan masih dalam watt ya. Nah, sekarang saya akan nyatakan dalam besaran desibel, di mana 1 watt ya itu sama dengan berapa dB ya? 1 watt berapa dB ya? Plus 30 dBm ya. Oke. Jadi 1 watt kalau kita gunakan satuan dalam daya mutlak dBm, maka 1 watt itu sama dengan plus 30 dBm ya. Kirim ke sini. Yang ZL-nya tidak sama dengan Z0, artinya Z0 ya. Kita peroleh di sini karena terjadi pantulan yang disebabkan oleh ZL tidak sama dengan Z0 tadi, menyebabkan terjadi pantulan di sini PRF ya. Oke. Katakanlah sebesar
Malah di sini terjadi pantulan sebesar 30 dBm. Saya cari contoh yang bagus ya. Misalkan di sini kita mulai sebesar plus 10 dBm. Ya, oke. Berarti kalau saya bandingkan daya dengan daya namanya apa? Return, return loss. Tadi kan ya udah kan ya. Kalau kita membandingkan daya pantul dengan daya datang namanya return, return loss. Jadi return loss atau RL ini sudah dalam dB ya. Itu sama dengan perbandingan ini. Ini bisa langsung PRF dalam dBm dibagi dengan P incident dalam dBm. Berarti ini dalam minus, plus, plus 10 dBm dibagi dengan plus 30 dBm. Hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? Plus 10 dBm minus. Kalau apa namanya fraction itu kan kalau pembagian ya. Ini minus plus 30 dBm. Nah, berapa nih? Minus 20 20 apa? Di dBm. dB, nggak boleh. Beda ya. Nah, nanti kan saya jelaskan lagi lah. Lihat di sini. Jadi, return loss itu adalah minus 20 dB dalam perhitungan. Ya, tadi katakan bahwa return loss selalu dalam beragam mutlak. Berarti return loss, RR, sama dengan 20 dB. Gitu aja. Ya. Jadi dalam perhitungan bisa terjadi begini, minus. Karena memang minus pasti ya. Oleh karena itu dalam rumusnya di depannya itu ada minus 20 log sekian kan. Itu minus itu untuk menghilangkan agar supaya LR itu selalu berada positif. Jadi nggak berada minus, selalu berada positif. Tapi dalam perhitungan LR itu adalah minus. Sudah tulis aja minus pada perhitungan aljabarnya ya. Oke. Baik, jadi ini adalah apa namanya? Bagaimana kita menyatakan koefisien pantul ya dalam tegangan atau dalam waktu. Kalau dalam tegangan, kita sudah jelas mempunyai namanya rho, ya, di mana rho sama dengan tegangan pantul dibagi tegangan datang. Kalau besarannya dalam watt, maka koefisien pantulnya adalah daya pantul dibagi daya datang. Ya. Tapi harus dalam desibel. Atau menggunakan rumus return loss itu sama dengan minus 20 log rho. Ya. Yang kita sebut sebagai return loss. Jadi rho dalam bentuk desibel namanya return loss. Itu aja ya. Nah, lalu mana kita pakai terserah yang mana saja. Nah, biasanya ya karena dalam pengukuran kita menggunakan alat ukur yang satuannya sudah dalam dBm atau sudah dalam bentuk logaritmik, maka dipastikan kita pasti sinyal kita berikan dalam bentuk dBm kayak gini ya. Yang kita peroleh hasil pengukurannya juga dalam dBm seperti ini. Maka pastikan pasti untuk melihat koefisien pantulnya atau ketidaksesuaian impedasinya dalam return loss sudah pasti atau dalam satuan dB. Nah, lalu kapan yang tegangan digunakan? Nah, kalau kita menggunakan ya basic measurement setup atau setup pengukuran dasar klasik yang menggunakan coupler, directional coupler, ya, maka yang kita berikan dari sumber itu biasanya dalam bentuk tegangan. Punya bisa juga dalam bentuk dBm ya.
Tapi dalam praktek, karena dalam klasik, ya, secara dasarnya dari sini, ininya konsep dasarnya, maka biasanya dalam praktikum, saudara berikan sinyalnya dalam bentuk tegangan. Misalnya tegangannya 1 volt, ya. Lalu kita ukur outputnya masih dalam bentuk tegangan. Dan juga kenapa dalam tegangan? Karena kalau kita menggunakan basic measurement system untuk dapat mengukur besaran tersebut, ya, baik yang insiden maupun yang refraktif, itu menggunakan namanya detektor. Itu sebabnya pasti besarnya dalam bentuk tegangan, karena detektor ini disebut sebagai RF detektor, nanti pun ada penjelasan khusus, ya. Ini fungsinya adalah merubah merubah dari sinyal RF yang masuk menjadi sinyal ini adalah sinyal RF, diubah sama dia menjadi sinyal DC. Ya, lurus gitu. Oleh karena itu, kenapa kenapa kita menggunakan setup pengukuran dasar seperti ini, yang menggunakan kopler juga boleh, tapi di sana menggunakan detektor yang fungsinya adalah mengubah dari RF menjadi DC. Lalu kenapa kok menggunakan itu? Kenapa nggak menggunakan skala network analysis saja yang sudah ada, yang lebih canggih, ya? Karena dia sudah dalam bentuk DBM, ininya sinyalnya, besar sinyalnya. Karena kalau kita mengukur, ini kan pengukuran kita kan sinyal kita berikan kan dalam bentuk sinyal RF, ya. RF itu kan relatif, frekuensinya bisa dari eh, 0 dari DC, frekuensi 0 itu kan DC, ya. Di DC sampai tabel sini. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur RF yang profesional, yang seharusnya seperti skala network analyzer, seperti apa, vector network analyzer, itu sudah besarannya sudah dalam dBm, ya, sudah dalam dBm. Nah, untuk memperoleh, ya, alat ukur seperti ini relatif harganya mahal banget, ya. Makanya kita bisa mengukur dengan konsep yang lebih sederhana, dengan cara yang lebih sederhana, ya, dengan menggunakan detektor ini. Jadi detektor ini adalah fungsinya dia mengubah dari RF menjadi DC. Karena kalau signalnya sudah menjadi DC, kita dapat ukur dengan menggunakan apa saja. Bisa menggunakan multimeter, bisa menggunakan osiloskop, ya. Tapi kalau masih dalam bentuk RF, ini nggak bisa kita menggunakan multimeter atau menggunakan osiloskop. Karena ini frekuensinya kan sangat tinggi sekali. Multimeter dia punya keterbatasan frekuensi bandwidthnya. Demikian pula osiloskop dia punya keterbatasan bandwidth juga. Berapa sih osiloskop yang kamu pakai di lab? Itu paling tinggi 20 mega kan? Bandwidthnya cuma 20 megahertz. Bagaimana kita bisa mengukur signal RF, ya, yang frekuensinya bisa jadi dalam order puluhan megahertz, ratusan megahertz, atau dalam gigahertz? Nggak mungkin bisa mengukur dengan menggunakan osiloskop atau menggunakan multimeter, ya. Itu sebabnya agar supaya kita bisa mengukurnya, ya, kita menggunakan namanya detektor yang fungsinya mengubah dari sinyal RF menjadi DC, ya. Berapapun frekuensinya, memang detektor terbatas frekuensinya, ya. Tapi umumnya detektor punya bandwidth frekuensi yang sangat luas, ya. Biasanya tuh sampai apa namanya 8 atau 18 gigahertz, ya. Berarti sinyal-sinyal di bawah itu bisa diubah oleh dia ke dalam bentuk DC. Nah, kalau sinyal dalam bentuk DC, ini dapat kita ukur menggunakan apa namanya, menggunakan multimeter atau menggunakan osiloskop. Jadi nggak perlu kita punya namanya skala network analyzer, ya, atau spektrum gitu, ya. Cukup kita punya sumber saja yang penting. Sumbernya adalah sweep oscillator. Jadi ini dari sebuah apa namanya sweep oscillator semacam generator, ya.
Tapi dia frekuensinya bisa kita ubah-ubah, bisa kita set kapan dia start, kapan dia stop frekuensinya, gitu ya. Nah, yang penting kita punya itu, karena sumbernya pasti sumber RF itu yang dibangkitkan, diberikan dari sebuah osilator sweep, di sweep, supaya bisa di sweep, ya. Nah, sedangkan alat deteksinya, kalau kita menggunakan spektrum bisa langsung, ya. Karena spektrum memang peralatan yang digunakan untuk mengukur sinyal RF, ya. Kalau misalkan kita ngukur menggunakan frekuensi katakanlah misalkan 6 giga, maka spektrum kita harus lebih daripada itu frekuensinya bandwidthnya. Katakanlah misalkan 8 giga, 10 giga gitu ya. Sehingga kita bisa melihat signalnya. Kalau bandwidthnya kurang nggak bisa kita lihat gitu. Itu sebabnya agar supaya ukuran kita lebih sederhana dan murah gitu ya. Seperti yang diajarkan di lab itu pasti menggunakan cara gini. Karena apa? Karena di sini untuk memahami konsepnya itu lebih mudah dengan ukuran secara klasik ini, ya. Tapi kalau di industri ini jarang kita menggunakan cara-cara seperti ini. Menggunakan coupler, menggunakan detektor itu enggak semuanya udah jadi set satu alat ukur begitu ya, seperti VNA yang sekarang kita punya tuh yang harganya 1 miliar itu sudah semuanya dari dalam itu, udah ada di dalam. Ada copernya, detektornya dan sebagainya sebetulnya ya. Oke, ada pertanyaan? Baik. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, ya, kalau saya lihat di sini, ternyata kayaknya saudara masih belum menguasai tentang satuan-satuan. Di sini saya mulai saja, ya. Oke. Yang pertama adalah dBm. dBm, dB, ya. Inilah satuan yang sering digunakan di RF, dBm, dB. Apa itu dBm? dBm adalah satuan mutlak, ya. dBm satuan mutlak yang dinyatakan atau yang direferensikan terhadap 1 miliwatt, ya. Jadi rumusnya adalah daya kalau kita nyatakan dalam dBm itu sama dengan 10 log, ya, daya dalam dBm dibagi dengan 1 miliwatt. Jadi ini sebagai reference. Ini sebagai reference, ya. Oke, contoh misalnya. Kalau misalkan saya punya daya 1 miliwatt, kita punya daya sebesar 1 miliwatt. Ingin saya nyatakan dalam dBm, berarti ini adalah berapa? Daya sama dengan 10 log 1 miliwatt dibagi 1 miliwatt sama dengan berapa? 1 bagi 1 berapa? 1. Log 1, 0. 0 ke 10, 0. 0 dB. Jadi inilah rumusnya untuk menyatakan dBm adalah ini. Rumusnya adalah ini, ya. Oke, ini pakai terus, ya. Jelas ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya daya sebesar 10 miliwatt. Kalau kita nyatakan dalam dBm berapa? Daya dalam dBm sama dengan 10 log berapa? 10 miliwatt, ya, dibagi dengan 1 miliwatt. Berapa ini? 10 bagi 1 berapa? 10. Log 10 berapa? 1. 1 kali 10, 10. 10. Namanya adalah plus 10 dBm.
Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya dayanya adalah 100 miliwatt, mau nyatakan dalam dBm, maka ini adalah 10 log 100 dibagi dengan 1 sama dengan 100 kan. Ini miliwatt harus sama satuannya. Ya. Log 100 berapa? 2. 2 kali 10 adalah 20 dBm. Ngerti nggak? Sekarang, kalau saya punya daya sebesar 1000 miliwatt, misalnya nyatakan dalam dBm, maka ini adalah 10 log 10 log 1000 dibagi dengan 1. Berapa nih? Log 1000 berapa? 3. 3 kali 10, 30. 30. Plus 30 dBm. Jelas ya? Nah, sekarang kalau umpamanya saya punya device ya. Ini device-nya nggak tahu apa nih. Apakah rangkaian aktif atau pasif? Apakah sebuah amplifier, filter, atenuator, kabel atau apa saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya kasih inputnya, input sebesar apa namanya 0 dBm, lalu saya peroleh outputnya sebesar 10 dBm, ya ini 10 ya. Oke, jadi saya kasih inputnya adalah 0 dBm, inputnya lalu saya peroleh outputnya adalah 10 dBm, ini input, ini out ya, output. Yang namanya apa? Output dibagi input tuh namanya apa? Jadi kalau kita bandingkan output dibagi dengan input, ya itu sama dengan berapa? Outputnya adalah 10 dBm plus ya dibagi dengan 0 dBm menghasilkan apa nih? Ini berapa? 10 dBm dibagi 0 dBm berapa? Halo? Saudara mendengar saya nggak? Terdengar, Pak. Ya, berapa nih? Ini siapa namanya? Riftan, Pak. Siapa? Riftan. Ristan. Ya, ya, Ristan berapa nih? Kalau 10, Pak. saya peroleh outputnya 10 dBm, kasih input 0 dBm, berapa outputnya? Berapa nih perbandingan output bagi 10, 10 apa? 10 dB. 10 dB. Betul. Nah, 10 dB ini namanya adalah apa nih? Karena output lebih besar pada input, ya, sebesar berapa perbandingannya 10 dB kan? Maka ini disebut adalah gain. Jadi, dia punya 10 dB gain. Atau gain dalam dB itu sama dengan 10 log. Kayak 10 log nggak? Nggak perlu, karena sudah dalam logaritmik kan yang kita peroleh. Ya, jadi gain dalam dB itu adalah langsung nih 10 dBm dibagi dengan 0 dBm. Jadi 10 dBm minus 0 adalah tetap 10 dB. Gain. Nyebutnya adalah 10 dB gain. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ini amplifier, ya, masih amplifier, saya berikan 1 miliwatt. Saya dapat diperoleh sebesar 10 miliwatt. Output lebih besar daripada input. Itu pasti namanya ada penguatan. Pada penguatan berarti sebuah apa? Sebuah amplifier.
Nah, di sini baru kita gain dalam dB itu sama dengan 10 10 log output bagi input atau 10 log berapa? 10 miliwatt dibagi dengan 1 miliwatt. Berapa nih hasilnya? Gainnya dalam dB log 10 bagi 1 adalah 10 bagi 1 adalah 10. Log 10 berapa? 1. 1 ke 10 adalah 10. 10 sama dengan 10 di dB. Sama aja kan? Ya. Jadi yang penting yang mau saya terangkan bahwa dB ini bukan satuan mutlak seperti halnya dBm. Ya. Oke, kalau dBm itu menyatakan mutlaknya memang. Seperti misalkan kalau saya punya daya 10 watt itu sama dengan dalam dBm adalah 10 dBm. Kalau saya punya daya 1000 watt, 1000 miliwatt, dalam dBm adalah plus 30 dBm. Itu namanya daya mutlak ya. Tapi kalau ini adalah rasio. Jadi dB itu untuk menyatakan rasio atau perbandingan. Di sini perbandingan antara output bagi dengan input karena output besar pada input dipastikan rangkaian ini berupa rangkaian aktif atau rangkaian penguat. Berapa penguatannya? Nah, kalau mau nyatakan dalam dB, rumusnya adalah gain dalam dB sama dengan 10 log output bagi input. Satunya mesti sama, ya. Nah, ini dalam miliwatt, satunya masih sama, berarti 10 log 10 miliwatt bagi dengan 1 miliwatt. 10 miliwatt bagi 1 miliwatt adalah 10, log 10 adalah 1, kalikan 10 tetap 10. Jadi ini adalah gain, nyatakan dalam dB adalah 10 dB. Kalau kita nyatakan dalam bilangan biasa, bilangan desimal biasa, bahwa gainnya adalah 10 kali, ya toh? Jadi kita bisa menyatakan gain penguat itu adalah 10 mili bagi 1 mili adalah 10 kali. Boleh? Kalau kita menyatakan dalam desibel, gainnya adalah 10 log, 10 adalah 10 dB. Gitu ya. Atau biasanya dalam kenyataan mengatakan 10 dB gain. Gitu ya. Nah, sebaliknya sekarang. Itu lagi ya. Kalau misalkan saya punya rangkaian, ya, ini input, ini output, ya. Saya berikan inputnya adalah 100 miliwatt, lalu saya dapat output sebesar 10 miliwatt, 10 miliwatt. Ini namanya apa? Output lebih kecil daripada input. Dipastikan terjadi namanya redaman, ya, atau terjadi namanya loss. Pasti ini sebuah rangkaian atenuator, misalkannya, atau kabel, atau rangkaian pasif yang lain, misalnya filter, itu pasti ada namanya rugi-ruginya. Ya, pokoknya dari sebuah rangkaian yang merugi. Nah, penyataannya adalah loss, ya kalau tadi gini loss dalam dB, itu sama dengan apa? Sama dengan 10 log, ya, input bagi dengan output, ya. Input bagi dengan output sama dengan 100 miliwatt dibagi dengan 10 atau miliwatt sama dengan 100 bagi 10 berapa? 10. Halo?
100 bagi 10 berapa? 10. 10. 10. Nah, log 10 berapa? 10. 1. Log 10 adalah 1. Kalikan 10 adalah 10 dB. Ya, berarti ini adalah merupakan rangkaian redaman attenuator, atau bisa juga sebuah kabel yang punya loss pasti, atau sebuah rangkaian lain yang punya rugi-rugi, ya. Jadi dikatakannya adalah 10 dB loss. 10 dB loss. Kalau tadi 10 dB gain, ini 10 dB loss. Loss dan gain itu udah kelihatan sekali. Kalau loss berarti terjadi rugi-rugi sebesar 10 dB. Kalau gain berarti terjadi penguatan sebesar 10 dB dalam desibel, ya. Jelas nih? Halo? Jelas, Pak. Baik. Nah, sekarang nih. Sekarang saya punya rangkaian yang tandem, ya. Inilah tandem, ya. Ini saya kasih input, misalkan inputnya adalah 0 dBm, ya. Lalu saya punya penguat di sini sebesar 27 dB. Di sini, ya, saya punya penguat lagi yang gainnya adalah, ini simultan penguat, ya, 10 dB. Apa? Bukan 10 dB. Oke lah, 10 dB kapan? Ya. Di sini saya punya loss. Ini sebuah rendaman yang punya loss sebesar, katakanlah misalkan 3 dB. Ya. Di sini, salah 0 dBm, lalu di sini saya peroleh misalkan minus 10 dBm, outputnya jadi berapa? Yang pertama, ini rangkaian apa namanya? Kita berikan inputnya 0 dBm, lalu outputnya saya peroleh minus 10 dBm, ini rangkaian apa namanya? Los. Loss, ya. Rangkaian loss. Redam, bisa kabel, bisa apa. Oke, sekarang kamu kerjakan ya. Berapa outputnya? Outputnya berapa dalam watt? Atau dalam dB, dBm. Ada dua satuan yang kita inginkan. Oke, sekarang dalam watt jadi berapa nih? Saya berikan inputnya 0 dBm, outputnya berapa? Kalau lewat sebuah redaman yang punya redaman berapa dB nih? Berarti lossnya 10 dB. Loss, ya. Udah selesai. Kemudian berikutnya masuk ke penguat yang punya penguatan 27 dB. Di sini jadi berapa nih? Halo? Di sini jadi berapa nih? Input minus input 0 dBm, lalu lewat sebuah attenuator yang punya lossnya 10 dB. Di sini terjadi redaman 10 dB, maka level inputnya turun 10 dB menjadi minus 10 dBm, ya tahu? Lalu masuk ke sebuah penguat yang punya gainnya 27 dB. Lalu di sini berapa? Ini aljabar gampang kok. Minus 10, 17. berapa? 7? 17. Ini kan aljabar, itu sebabnya kenapa di Arab kita menggunakan logaritma. Karena di sini kita hanya mengoperasikan perjumlahan dan pengurangan saja. Di sini kita tidak menggunakan operator perkalian maupun pembagian, ya. Itu alasannya. Kenapa kita menggunakan satuan dalam logaritmik? Ya, karena memudahkan kita untuk dapat
memperkirakan berapa sih dayanya, gitu ya. Karena kita hanya mengoperasikan eh, perjumlahan dan pengurangan saja operasinya. Oke, berarti di sini adalah plus 17 dBm. Udah ya. Lalu masuk lagi ke penguat. Penguat ya. Yang G-nya 10 dB. Jadi berapa di sini? Plus 27 di Kembali ya. Plus 27 dBm. Lalu masuk ke ini. Ke attenuator yang lossnya 3 dB. Berarti di sini outputnya berapa? Plus 24 dB, Pak. dBm. 24 4. dBm. Jangan lupa satuannya. Ya, jadi kalau nanti ujian kamu salah satuannya dBm sama dB nggak bisa bedain, salah. Ya, jadi mesti betul. Kapan kita menggunakan dB, kapan kita menggunakan dBm. Nah, daya yang plus 24 dBm ini berapa watt? Saudara bisa menggunakan kalkulator, ya. Namun sebetulnya nggak perlu. Bisa langsung aja bukan ditebak, tapi langsung bisa dihitung, ya. Nah, kalau kita punya, ya, misalkan inputnya, misalkan saya punya sinyal, inputnya adalah 1 miliwatt, outputnya menjadi 2 miliwatt, ini namanya apa? Penguatan, ya. Ya toh? Kalau saya berikan input 1 miliwatt, keluarnya 2 miliwatt, berarti ada gain sebesar 10 log. 2 bagi 1 berapa nih? 3 dB. Ya kan? Ya enggak? Lalu, kalau saya punya rangkaian seperti ini, saya kasihkan 2 miliwatt, keluarnya adalah 1 miliwatt, maka ini adalah berupa loss, ya, sebesar 10 log. 2 dibagi 1 sama dengan 3 dB. Ini 3 dB gain, ini 3 dB loss. Ya kan? Nah, berarti di sini kalau kita melipat duakan daya ya, seperti 1 miliwatt ya 2 miliwatt, melipat duakan kan? Berarti sama halnya saya memberikan gain sebesar 3 dB. Sama halnya saya memberikan penguatan atau kenaikan sebesar 3 dB. Sebaliknya, kalau saya kasih di inputnya 2 miliwatt, saya memperoleh outputnya adalah 1 miliwatt, sudah pasti terjadi namanya rugi-rugi kan. Pertama, berapa rugi-ruginya adalah 10 log, 2 bagi 1 atau 3 dB loss. Kalau di atas 3 dB gain, 3 dB loss. Berarti terjadi loss sebesar 3 dB. Itu konsepnya seperti itu prinsipnya. Ya, coba aja dihitung. Log 2 itu adalah 0,3 dibagi kalikan 10 adalah 3, ya. Nah, berarti di sini kalau 24, ya. Berapa watt 24 itu? Kita kembali ke yang pertama tadi di atas ya. Di mana plus 30 dBm itu daya plus 30 dBm itu berapa sih? Ini adalah sama dengan satu watt kan ya? Sama dengan satu watt. Atau sama dengan 1000 miliwatt, ya toh?
Nah, kembali ke sini. 24 itu jadi berapa? Kita dari 30 aja. 30 1 miliwatt. Kalau plus 30 dBm, saya kurangi 3 dB, artinya saya masukkan kelas 3 dB, artinya apa tuh? Artinya, outputnya berapa ini? Outputnya sama dengan plus 27 dBm kan? Ya, jadi kalau saya punya level daya plus 30 dBm, misalnya nggak ada M ini. Lalu saya kurangi 3 dB, saya redam 3 dB, maka outputnya adalah plus 27 dBm. Ini artinya apa kalau dalam watt? Jadi kita tahu bahwa plus 30 dBm itu adalah sama dengan 1 watt atau 1000 miliwatt. Nah, kalau saya kurangi 3 dB, itu artinya sama dengan saya membagi dua. Ya, sama dengan saya membagi dua daya. Dari 30 dBm menjadi plus 27 dBm. Atau dari 1 watt menjadi berapa setengah watt. Atau 500 miliwatt. Ya, jadi level 30 dBm ini plus 30 dBm ini atau daya 1 watt ini, kalau saya kurangi 3 dB, maka sama halnya saya membagi dua level. Ya, dari 1 watt menjadi setengah watt. Atau dari 1000 miliwatt menjadi 500 miliwatt. Ya, oke. Lalu kalau saya kurangin lagi ini 3 dB lagi, ya, jadi yang plus 27 ini, saya redam lagi 3 dB, hasilnya adalah plus 24 dB. Berapa ini? Tadi 27 dB itu kan 500 miliwatt. Saya kurangi 3 dB lagi, atau saya redam 3 dB lagi, sama bagi 2. Berarti 500 miliwatt sekarang adalah 250 miliwatt. Jadi 24 dBm ini, ya, ini sama dengan 250 miliwatt. Miliwatt, ya, gitu, ya. Jadi dengan kita menerapkan satuan dBm atau dB ini, maka ini akan lebih mempermudah perhitungan kita. Ya, oke, ya, ada pertanyaan? Nah, kenapa kita harus mengerti ini? Ya, karena dalam pengukuran nanti kamu di lab, kamu menggunakan alat ukur yang semuanya dinyatakan dalam dBm, ya, atau mungkin suatu waktu menggunakan satuan watt misalkan. Ya. Nah, maka di sini kita harus tahu, ya, harus tahu. Kita misalkan berikan dari sweep oscillator levelnya sebesar 0 dBm, masuk kopler, ya. Lalu saya ukur di pot koplingnya kita peroleh minus 20 dBm. Oh, berarti ada internal sebesar 20 dB. Ya. Lalu 20 dB itu faktor berapa? Kalau kita mau faktornya, berarti adalah 100 kalinya. Analog 100 adalah 2. 2 kali 10, 20. Jadi, kita tahu faktor bilangan desimalnya, dan kita juga tahu misalkan dalam logaritmiknya. Misalkan sebuah amplifier itu, dia punya gain 10 dB. Dalam benak kita punya pikiran bahwa, oh, berarti itu terjadi penguatan 10 kali. Ya. Atau kalau misalkan kita punya penguat yang gainnya 30 dB. Oh, dalam benak kita punya pikiran bahwa penguatannya adalah 1000 kalinya. Berarti kalau saya beli 1 miliwatt, pasti keluar 1000
miliwatt, ya hati-hati di sini ya. Oleh karena itu, dalam pengukuran kita harus mengerti ini kenapa? Karena hampir semua peralatan ukur RR itu punya batas-batas ukur yang nggak boleh dilampaui. Contoh misalkan, contoh spektrum analisa, dia punya maksimum input yang diperbolehkan adalah plus 30 dBm atau plus 20 dBm tergantung vendornya atau merek alatnya ya. Umumnya 30 dBm atau 1 watt. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengukur signal dari outputnya sebuah pemancar misalkan kita ingin tahu sinyalnya kayak gimana. Hati-hati, pemancar umumnya daya pancarnya besar, contohnya begini ya. Langsung aja, misalnya nggak apa-apa, bisa berikan contohnya lagi, sekali lagi ya. Misalkan nih, misalkan saya punya pemancar yang dayanya adalah 10 watt ya. Oke, kamu akan ukur menggunakan spektrum analisa. Gimana bentuk spektrumnya? Apakah bentuk spektrumnya itu bagus ya, gini misalkan ya. Atau gini ya kan? Ini adalah yang utamanya, ini adalah harmonisnya. Nah, kita hanya ukur menggunakan spektrum ya. Ukur menggunakan spektrum misalkan. Oke. Saya ingin ukur menggunakan spektrum analisa. Spektrum analisa. Ya. Nah, untuk mengukur ini, kalau saudara langsung ukur menggunakan spektrum itu langsung dihubungkan seperti ini, ya. Di mana spektrum umumnya punya daya maksimum inputnya adalah plus 30 dBm misalkan ya. Plus 30 dBm kecil. 30 dBm per 0 volt cc misalkan ya. Ini misalkan begini. Jadi spektrum itu punya kemampuan input maksimumnya adalah max 30 dBm per 0 volt DC. 0 volt DC. Nah, berarti kalau kamu langsung ukur di sini, ya. Level 10 watt itu berapa dBm? Halo? Berapa dBm? Kalau kita menyatakan 6 dBm, berapa dBm? 10 watt itu? Berapa? 40 dBm. Nah, kalau sinyal yang outputnya 40 dBm ini, langsung kamu hubungkan ke spektrum, yang maksimum daya yang mau diukur adalah plus 30 dBm, berarti kita kelebihan berapa dB? 10 dB, ya toh? Dari 40 ke 30 kan lebih 10 dBm tuh. Nah, kelebihan ini tidak diperbolehkan, ya. Karena kalau lebih, dipastikan spektrum pasti rusak, damage. Pasti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa signal kita betul-betul nggak ada kandungan DC. Nggak ada kandungan DC-nya. Kalau ada kandungan DC, meskipun cuma 0,5 volt, lebih dari 0 kan, 0,5 volt DC plus, lalu masuk ke dalam sini, juga sama, rusak. Karena udah jelas-jelas, pabrik sudah menetapkan bahwa nggak boleh berikan input yang dayanya lebih daripada 30 dBm, dan DC-nya nggak boleh lebih daripada 0 volt DC. 0 volt DC. Ya. Ini adalah DC. Jadi, saya tulis lagi. Saya takut dianggap AC. Ini adalah DC. Lalu gimana caranya agar supaya saya bisa mengukur dengan benar dan aman?
Ya, kita pasang sebuah namanya atenuator ya. Kita pasang sebuah atenuator. Saya pasang atenuator nih. Dari sini saya pasang sebuah atenuator ya. Ini namanya adalah atenuator. Nah, dari sini baru kita bisa langsung hubungkan ke spektrum ya. Ya, spek N lah saya tulis ya. Nah, pertanyaannya berapa dB atenuator yang kamu pasang? Agar supaya pengukuran kita tuh aman. Ya, kita tahu output dari pemancarnya 10 dBm, 40 dBm kan ya. Karena 10 watt dari dBm 40 dBm. Lalu input maksimum si spektrum adalah ini. Nggak boleh memberikan level lebih dari plus 30 dBm, lebih besar daripada 0 volt DC. Gitu. Lalu kita pasang atenuator. Kita pasang sebuah atenuator agar supaya ukuran kita aman dan benar dan merusak alat. Pertanyaannya berapa redamannya nih yang kita pasang? Katakanlah misalkan saya ini di sini levelnya adalah yang diterima oleh spektrum agar supaya aman adalah maunya inputnya adalah 0 dBm. Jadi level input 0 dBm pada spektrum ini adalah level input ideal bagi spektrum ya. Karena apa? Dengan level yang 0 dBm itu jauh masih aman ya karena jauh dari level maksimumnya. Kedua, ini cukup bisa melihat signal dengan lebih lengkap. Lengkap itu maksudnya semua komponen mulai daripada harmonisnya ya, lalu dan lain-lain itu bisa kita lihat. Karena dynamic range-nya cukup besar bila mana kita berikan 0 dBm. Tapi kalau kita berikan levelnya terlalu kuat, meskipun di bawah 30 dBm, katakanlah misalkan saya berikan plus 20 dBm loh, maksimum di sini. Nggak apa-apa memang, nggak akan merusak alat. Ya. Namun sinyal yang kita ukur, itu masih terbilang besar bagi spektrum. Sehingga dynamic range-nya berkurang. Atau kemampuan ukurnya itu berkurang. Ya, gitu. Karena levelnya terlalu besar. Itu sebabnya lebih baik kita kurangin terus sampai level yang dapat diukur oleh spektrum kita itu jangan lebih dari 0 dBm. Kalau kurang lebih bagus, misalkan minus 10 dBm, oke, no problem, lebih baik. Di bawah itu, ya, itu memang semakin linear spektrum kita, namun kita perlu dynamic range semakin besar. Dan itu agak sulit diperoleh oleh spektrumnya. Jadi ideal level yang dapat diukur oleh spektrum yang bagus adalah jangan lebih dari 0 dBm. Kalau kurang itu boleh sampai minus 10 dBm. Ya. Kalau level yang diukur udah minus 20 atau minus 30 masih bisa diukur. Namun alat ukur udah mulai agak kesulitan. Dia menampilkan semua komponen-komponen spektrumnya. Ya. Oke, baik kembali ke sini pertanyaan saya. Berapakah redaman yang harus kita pasang agar supaya level daya pengujian ini dapat diukur dengan benar dan aman, ya tidak merusak alat spektrum condition. Kalau misalkan saya mau 0 dBm, yang diterima oleh spektrum berapa dB nih redamannya? 40 dB, ya toh? Dan kita memasang atenuator sebesar 40 dB, maka level plus 40 dBm yang masuk ke atenuator itu akan diredam oleh atenuator sebesar 40 dB ini menjadi 0 dBm di sini, yaitu aman ukur kita. Nanti waktu bacanya baru kita perhitungkan ini. Kalau misalkan terbaca levelnya di spektrum adalah 0 dBm, ya. Lalu kita bertanya berapa sih
level sebenarnya. Yang sebenarnya adalah 0 dBm terbatas pada spektrum tambah dengan atenuator 40 dB berarti plus 40 dBm kembali ke sini. Kan gampang ya. Jadi dengan cara kita meredam, kita dapat mengukur dengan aman dan juga benar. Gitu ya. Namun ada satu hal yang penting juga ketika kita menggunakan atenuator ya. Atenuator itu punya batas kemampuan dia menghandle daya yang disebut power rating. Power rating ya, power rating. Kalau misalkan saya punya atenuator ya, untuk ini kasus ini misalkan saya meredam daya yang dari pemancar sebesar 10 watt atau 40 dBm, berapa dB atenuator kita pasang tadi sudah 40 dB. Tapi 10 dB yang berapa watt gitu kan? Nah, idealnya atenuator yang kita pasang atenuator yang punya redaman 40 dB betul dari hasil perhitungan, tapi dia memiliki rating daya atau kemampuan handle daya itu sebesar idealnya, ya, saya bisa ideal 5 kali dari daya yang mau diredam. Nah, kalau dia mau diredam 10 watt, berarti kemampuan atenuator menghandle daya itu harus mampu sampai menghandle daya sebesar berapa? 5 kalinya 50 watt. Berarti kita harus pasang sebuah atenuator 40 dB, betul ya. Karena hasil perhitungannya ini yang 50 watt rating. Itu satu. Kemudian frekuensinya. Kalau kita mengukur pemancar yang frekuensinya adalah katakanlah misalkan 100 MHz, maka atenuator kita pasang pun harus mampu ya, mampu menahan daya sampai frekuensi 100 MHz. Jadi bukan hanya redamannya saja yang menjadi perhatian kita, juga termasuk rating dayanya dan juga termasuk frekuensi. Atenuator biasanya frekuensinya dinyatakan dalam frekuensi yang cukup besar. Misalkan dia mampu meredam signal yang frekuensinya sampai 1 giga misalkan. Dengan kemampuan handle dayanya sampai dengan 100 watt, 75 watt, atau 50 watt, atau 20 watt, ya banyak. Ya. Oke. Lalu pilihan-pilihan atenuator dalam desibel itu biasanya ada yang 3 dB, lalu 6 dB, lalu 10 dB, lalu 20 dB, lalu 30 dB. Kenapa dibikin begini? Kalau rating dayanya variasi, bisa ada yang kecil sampai yang gede. Ada yang cuma 1 watt, atenuator itu. Yang kecil-kecil itu cuma 1 watt itu. Kamu pakai di lab itu cuma 1 watt, hati-hati ya. Atenuator kita udah mulai semakin berkurang kalau nggak salah. Jadi dulu tuh banyak ya. Kenapa? Karena kebanyakan tuh kelebihan daya yang menyebabkan atenuator yang kecil-kecil itu mengalami putus. Karena atenuator itu seperti sebuah apa? Sebuah resistor, resistor. Ya, bahkan resistor yang bagus di satu band frekuensi tertentu. Nah, sehingga karena dia resistor, berarti dia punya sifat disipasi daya. Itu sama dengan I kuadrat kalikan dengan R. I kuadrat kalikan dengan R, Joule, ya, atau watt, boleh, atau Joule disipasinya, watt per per second. Ya. Halo, ini kayaknya halo, kamu masih dengar saya? Terdengar, Pak.
Ya, ini Zoom saya udah putus kayaknya nih, schedule-nya udah habis mungkin ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, kedepannya coba saya pelajari lagi lebih lanjut lagi ya, agar supaya nggak terjadi gangguan semacam ini. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, ini udah terlampau lama ya. Jadi prinsipnya apa yang kita bahas di sini adalah tentang impedasi, ya, kemudian satuan-satuan dalam DBM, ya, dan juga tadi sedikit menyinggung tentang apa namanya spektrum, dan ini penting di kita, ya, terutama yang di lab ya, karena kebanyakan lab kita tuh rusak tuh karena salah salah apa salah pakai ya. Sensor kita udah pada rusak karena kelebihan daya, atau kita pun udah pada rusak karena kelebihan daya, gitu ya. Jadi mohon mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu kita dalam melakukan khususnya pengukuran di lab. Baik, saya kira untuk kali ini cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita ketemu lagi sampai pekan depan hari Senin. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak.